Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan ini. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Salawat teriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya insyaallah kita berdekatan hati dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di akhirat kelak kita juga akan bisa berdekatan secara zahir dan batin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang iman dan juga tentang amal soleh, dan sudah kita sampaikan bahwa tidak mungkin ada iman, tidak mungkin ada amal soleh kecuali ada ilmu terkait iman dan terkait amal soleh. Ilmu mendahului iman dan amal soleh, sedangkan iman dan amal soleh adalah perwujudan dari ilmu tersebut. Seseorang yang mungkin dia hanya berilmu, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, ini juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kerugian yang besar. Dia akan rugi di dunia dan bahkan nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua azab yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui informasi yang disampaikan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya orang yang berilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya. Dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang terlihat baik di dunia, termasuk di dalamnya ialah orang alim, orang yang berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini termasuk orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, awwalu man tusa'ar bihimun nar al-alim. Orang yang pertama yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka ialah seorang alim. Maka dia akan ditanya oleh Allah, "Madza 'amilta fid dunya?" Apa yang kau telah lakukan di dunia? Maka dia akan berkata, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhun nas." Aku mempelajari ilmu, kemudian aku mengajarkannya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar jawabannya langsung berkata, "Kadzabta, engkau telah berbohong. Innama tata'allamul ilm lituqal annaka alim." Kamu belum belajar ilmu agama ini, tujuannya bukan itu. Kamu ingin disebut orang alim, disebut ustadz, disebut orang yang luar biasa, tapi engkau tidak pernah ikhlas dalam mempelajari ilmu. Engkau mungkin termasuk orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Di dalam dikatakan dalam sebuah nazam, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli ubadil wathan, sebelum para penyembah berhala. Nauzubillahi min zalik. Untuk itu jamaah sekalian, perwujudan dari ilmu yaitu amal itu sangat-sangat dibutuhkan. Dalam hal ini yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan iman kita dan amal soleh dari ilmu yang kita pelajari tentang keduanya. Kemudian jamaah sekalian, tidak cukup seseorang itu berilmu, tidak cukup seseorang itu beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada tambahan. Kalau dalam istilah kita, jangan cuma mau masuk surga sendiri, tapi kita apa? Kita harus mengajak orang-orang, terlebih dia adalah orang-orang terdekat kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah orang-orang terdekatmu. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq, dan menasihati, saling menasihati di dalam kebenaran,
Ini diartikan oleh para ulama dengan dakwah. Kita menyampaikan apa yang telah kita ketahui dari ilmu agama, baik perihal iman ataupun perihal amal soleh, ibadah kita kepada Allah, kita sampaikan kepada orang lain. Karena ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang sudah mengetahui ilmu dan sudah beramal, kemudian kita menyembunyikan ilmu kita dari orang-orang terdekat kita. Dikatakan dalam sebuah hadis, man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, uljima bilijami minan nar, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Nauzubillahi min zalik. Untuk itu jamaah sekalian, setelah kita berilmu, beramal, kita harus mendakwakannya kepada orang lain. Dan ini adalah cara kita untuk mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah Subhanahu wa taala itu kapan saja bisa turun. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, atau satu kampung ataupun satu daerah melakukan perbuatan buruk, kemudian di dalam perkampungan ataupun daerah tersebut banyak orang-orang soleh, orang-orang yang sholat, orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa. Akan tetapi kalau misalnya di daerah tersebut tidak ada seorang da'i, orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menutup kemungkinan apabila ada orang soleh, kemudian di sampingnya ada orang-orang buruk, dan mereka tidak saling mengingatkan satu sama lain, azab Allah akan turun kepada mereka. Itu tidak menutup kemungkinan. Akan tetapi janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang ada di dalam perkampungan, kemudian di kampung tersebut atau di daerah tersebut terdapat orang-orang yang memperbaiki keadaan. Dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan al-muslihun, orang-orang yang memperbaiki keadaan. Di sini yang dimaksud ialah para dai, mereka yang mengingatkan umat manusia, mengingatkan orang-orang akan agama Islam. Nah, inilah yang menjadi sebab tidak turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, munculkanlah di dalam hati kita semangat untuk berdakwah. Berdakwah itu tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi dai. Kapanpun kita bisa berdakwah. Dalam profesi apapun kita bisa berdakwah. Misalnya kita seorang dokter, jadilah seorang dokter yang baik, yang mengamalkan isi agama Islam. Kalau kita seorang insinyur, jadilah seorang insinyur yang baik, yang mengamalkan isi ajaran Islam. Begitu juga dengan profesi-profesi yang lain. Karena dakwah yang terbaik itu bukan cuma dakwah lewat lisan ataupun lewat tulisan. Dakwah yang baik itu bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran Islam sehingga itu menjadi contoh untuk yang lain. Tidakkah kita tahu bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia bukan dari dakwah-dakwah yang banyak, bukan, akan tetapi dari adab, dari akhlak, dari pengamalan agama Islam. Itulah yang dilihat oleh orang sehingga orang-orang tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Untuk itu dikatakan dakwah yang terbaik ialah dakwatul hal. Kita mendakwah dengan keadaan kita, dengan kita mengamalkan agama Islam. Itulah yang akan menjadi dakwah kita. Nah, ini insya Allah menjadi motivasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berilmu, beramal saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.